Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. افتح لنا أبواب حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ما علمتنا فردده عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jemaah rahmati Allah, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi untuk senantiasa kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curahan rahmat yang Allah berikan pada kita, dimudahkannya diri kita untuk hadir di rumah Allah, bersujud kepada Allah, sholat berjamaah. Ini suatu anugerah yang sangat besar yang perlu kita syukuri bersama-sama agar supaya kita diistiqomahkan dalam amal kebaikan seperti ini. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, taufik terus bisa menjaga sholat 5 waktu di tempat adzan dikumandangkan dengan cara berjamaah. Ini anugerah yang besar, nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan, hari terus berganti, tak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Di akhir zaman ini, waktu itu begitu cepat. Seakan-akan 1 tahun itu hanya terasa 1 bulan saja. 1 bulan seolah-olah terasa 1 pekan saja. 1 pekan seolah terasa hanya 1 hari. 1 hari terasa 1 jam saja. Cepat waktu ini. Ya. Bulan Sya'ban yang lalu, umat Islam didera rasa takut, khawatir, cemas. Gitu ya. Lagi gonjang-ganjing daripada suasana COVID-19. Gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang suasana Allah merubahnya. Mudah-mudahan di tahun ini menjadikan daripada awal kebaikan suasana, keadaan kita. Gitu ya. Sehingga bisa melaksanakan Ramadan nanti dengan penuh ketawajuhan, penuh kesungguhan dalam puasa 1 bulan penuh dan amal-amal kebaikan di dalamnya. Maka para ulama-ulama di zaman dahulu sebelum bulan Ramadan mereka telah melatih diri. Ya. Pemanasan, warming up untuk mencapai daripada puncak bulan Ramadan. Mereka mengawali daripada bulan Rajab. Ya. 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab. Sebagaimana dikatakan bahwasanya Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang termasuk dia muliakan, diagungkan. Gitu ya. Maka memulai daripada bulan Rajab ini untuk membersihkan diri. Syahrun litatahhuril qulub anidzunub. Bulan Rajab adalah bulan saatnya untuk pencucian hati dari segala dosa. Maka di bulan Rajab ini para ulama menganjurkan banyak bertaubat, beristighfar pada Allah. Ya. Maka banyak-banyak daripada baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya.
Ya Allah, amillah kami ya Allah, amillah aku ya Allah. Sayangilah aku ya Allah dan terima taubatku ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Atau istighfar-istighfar yang lainnya. Gitu ya. Ini kalau seorang petani itu saatnya penanaman, gitu ya. Saatnya mulai bagaimana sawah itu dicangkul, gitu ya, dibajak. Saatnya cangkul, saatnya dibajak, digaru. Saatnya mulai penanaman. Ini bulan Rajab, gitu ya, bulan Rajab. Kalau mobil itu Pak, saatnya untuk di tune up lah gitu ya, diservis lah kepada mesinnya. Nah, gitu ya. Masuk di bulan Sya'ban adalah disebut namanya Syahrun Nabi, bulannya Nabi. Kenapa dikatakan bulan Nabi? Karena Nabi menghidupkan daripada Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini dengan banyak puasa sunnah. Ya, Nabi melaksanakan puasa sunnah itu paling banyak di bulan Sya'ban, 1 bulan penuh. Ya, dikatakan bulan Sya'ban ini bulan yang diapit oleh 2 bulan yang besar, bulan Rajab dan Ramadan. Maka sering dilupakan oleh banyak manusia. Maka Nabi menghidupkan amal di bulan Sya'ban ini. Ya. Namanya Syahrun Nabi. Kata alim ulama, ini Sya'ban ini adalah syahrun litatahhuril qulub anil uyub. 1 bulan yang saatnya untuk pencucian hati daripada segala aib dan celah. Di antara kita manusia yang saling banyak kesalahan untuk maaf-memaafkan. Ini bulan Sya'ban, gitu ya. Saling maaf-maafkan, saling mengikhlaskan, saling meridhokan, sehingga tidak ada hati dengki, iri, gitu ya, dendam dan seterusnya. Sehingga bersih hati ini. Udah, ini hati bersih, tidak ada dendam, tidak sakit hati, ya, tidak ada dengki. Maka betul-betul nanti Ramadan ini, Masya Allah. Dah, taubat kepada Allah, saling memaafkan di antara manusia. Nah, Ramadan ini Pak, lebih bersih. Masya Allah. Karena ada satu perbuatan yang menjadikan sebab amal itu kan diterima di bulan Ramadan. Apa itu? Berseterunya di antara manusia. Ya. Sampai pernah suatu ketika Nabi itu menyampaikan kepada sahabat-sahabat, sebetulnya semalam itu aku akan dikasih tahu oleh Allah kapan datanya Lailatul Qadar itu. Gara-gara ada 2 sahabatku yang sedang bertengkar. Nah, gitu ya. Akhirnya Lailatul Qadar enggak jadi diberitakan kepadaku kapan waktunya. Walaupun juga menjadi hikmah supaya kita terus mengusahakan dari awal hingga akhir. Jadi Sya'ban ini kalau petani saatnya pemupukan, ya, saatnya dipupuk tanamannya, diairi tanamannya, dibersihkan daripada rumputnya. Ya, sudah tumbuh, maka tinggal dibersihkan, dipupuk, gitu ya, agar supaya tumbuhnya semakin bagus. Kalau mobil tadi sudah di-tune up, ya, sudah diservis, suaranya sudah bagus, gitu ya. Nah, tinggal sekarang dicuci bodinya, ya, biar jeling, gitu ya. Nah, udah mesinnya bagus, bodinya jeling, nah, Masya Allah. Maka Ramadan tinggal tancap gas lah Pak, itu ya. Jadi gitu, pulang kampung pokoknya tuh. Jadi gitu. Masya Allah. Ada satu kitab
yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya, Al-Hasani, sekitar menerangkan ma fi Sya'ban, menerangkan apa yang ada di bulan Sya'ban itu. Ya, apa yang berada di bulan Sya'ban. Ada satu keterangan, ada 4 hal terjadi bulan Sya'ban itu. Di antara pertama adalah yurfa'u fihil a'mal. Di bulan Sya'ban ini adalah diangkatnya daripada amal-amal manusia dalam setahun, Pak. Ya. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Tutup bukunya ini, laporan tahunan malaikat kepada Allah, ini bulan Sya'ban. Kapan itu? Fi nisfi Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban namanya. Ya. Ini saatnya malaikat menghantarkan daripada amalan-amalan manusia dalam setahun. Ada emang dilaporkan setiap harinya, ada, gitu ya. Setiap pagi, sore, gitu ya. Subuh dan asar. Maka subuh dan asar ini menjadikan waktu yang istimewa. Sehingga sampai Nabi memberikan satu jaminan. Dikatakan man sholal bardain dakhal jannah. Barang siapa yang sholat daripada waktu dua waktu dingin, gitu ya. 2 waktu dingin itu kata alim ulama adalah subuh dan asar. Kalau subuh dan asar itu terjaga, terpelihara dengan baik, maka insya Allah salat yang lainnya akan terjaga dengan baik, gitu ya. Nah, kalau subuhnya, asarnya terjaga dengan baik, ini pertanda salat yang lainnya juga akan terjaga dengan baik. Kalau subuh dan asarnya baik, maka insya Allah jaminannya surga. Gitu ya. Masya Allah. Nah, pekanan, setiap pekan dibawa oleh malaikat, yaitu setiap hari Kamis. Maka Nabi suka hari Kamis itu puasa. Sehingga berharap ketika diangkatnya amal ini di hadapan Allah, Nabi belum puasa. Ya, Masya Allah. Nah, dalam setiap tahun, ini di bulan Sya'ban, di pertengahan, yaitu sebut tanggal 15 atau nisfu Sya'ban. Yurfa'u fihil a'mal, diangkatnya amal manusia. Ya. Maka apabila amal ini yang naik daripada hadapan Allah, ini amal-amal kebaikan-kebaikan, maka nampak cahaya terang, benderang putih, berbau wangi. Diantarlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap melewati satu langit berikutnya, malaikat penjaga langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka kan takjub melihat daripada satu amal ini. Maka ditanyakan, wahai malaikat, apa yang kau bawa? Ini amal-amal daripada umat manusia, umat Nabi SAW, ya. Maka semerbak wanginya, gitu ya. Maka apabila yang naik ke hadapan Allah ini amal-amal baik, Pak, maka nanti direspon oleh Allah yang turun dari langit ke bumi ini, maka kebaikan-kebaikan, ya, rahmat Allah, keberkahan, karunia, gitu ya, rezeki dan seterusnya, ketentraman, kedamaian, barang-barang murah, tidak langka dan seterusnya, nah, gitu ya. Jadi semuanya jadi baik, gitu ya. Jadi ketentraman, kedamaian, ya, nggak ada persisian, nggak ada percekcokan, nggak ada ribut, ya. Barang-barang terjangkau, murah, gitu ya. Nggak ada barang-barang langka, nggak ada. Semuanya mudah, enak, gitu ya. Jadi gitu. Masya Allah. Ini bila yang naik satu amal-amal kebaikan. Tapi apabila naik di hadapan Allah itu amal buruk, gitu ya, maka terlihat oleh mereka seperti awan yang sangat gelap, berbau busuk, gitu ya, naik ke langit.
Maka malaikat penjaga langit pertama akan tanya, heran, apa ini kau bawa ini? Gitu ya. Begitu busuknya. Inilah amal-amal buruk daripada manusia. Gitu ya, di bawah. Nah, kalau yang naik di hadapan Allah ini amal buruk, maka nanti respon daripada langit itu pun ke bawah juga perkara buruk. Maka terjadilah daripada perselisihan, ya, keributan, gitu ya, banyak demo-demo, kira gitu. Masalah barang-barang mahal, barang langka dan seterusnya. Ini terjadi kenapa? Karena banyak amal-amal keburukan yang naik ke langit. Ya, maka respon Allah juga sama seperti itu. Jadi apa yang terjadi di bumi ini bergantung amal manusia, gitu ya. Jadi bumi dunia ini sangat bergantung daripada amal agama. Ketika manusianya amalkan dengan baik, penuh dengan ketaatan kepada Allah, maka dunia ini diberkahi oleh Allah. Turunkanlah karunia, rahmat, rezeki, keberkahan, dan seterusnya. Gitulah Pak. Karena sebab apa? Amal manusia. Tapi kalau banyak amal keburukan yang dilakukan oleh manusia, banyak keserakahan, kejahatan, kezaliman, gitu ya, penipuan, kebohongan, dan berbagai macam keburukan, apa yang terjadi? Maka di bumi ini maka akan banyak terjadi persoalan permasalahan, musibah, bencana, malapetaka, gitu ya, keributan, ya, percekcokan, dan berbagai macam, ya, barang-barang mahal, gitu ya, Masya Allah. Nah, ini amal manusia begitu, Pak. Gitu ya. Indonesia itu aneh kok, gitu ya. Kalau orang itu lihat di Sumatera itu, namanya pohon kelapa sawit itu, Pak. Gitu ya. Dari Sumatera itu terus sampai Aceh sana itu isinya cuman, Masya Allah, kelapa sawit tuh. Tapi kok bisa jadi di Indonesia sudah mahal, langka lagi, gitu ya. Kalimantan tuh lihat Pak, Masya Allah, seluas begitu, kelapa sawit itu banyaknya luar biasa, gitu ya, luasnya, ya, minyak tanahnya dari bawah tuh, gitu ya, nah, sumbernya mau gas kah, mau minyak kah, apa saja, gitu ya, dari ujung Aceh sana sampai daripada Irian sana ada itu tambang-tambang minyak. Nah, kenapa mahal, gitu ya? Jadi amal-amal manusia ini lagi kurang baik, mungkin kurang baik, gitu. Masya Allah. Ya, jadi yurfaul fi'il amal. Jadi bulan Syaban ini diangkatnya daripada amal-amal manusia. Jadi gitu. Yang pertama, gitu ya. Yang kedua adalah di bulan Syaban ini bulan tangkil kiblat. Dulu pernah terjadi perubahan kiblat, orang-orang Islam menghadap Masjidil Aqsa, kemudian dirubah oleh Allah menghadap Masjidil Haram. Setelah hijrah ke Madinah, ya, Nabi itu di sana banyak orang-orang Yahudi. Allah perintahkan kepada Rasulullah bersama para sahabatnya dalam suatu menghadap arah Masjidil Aqsa, Pak. Sedemikian itu umat Islam menunjukkan daripada bentuk apa namanya, antar umat agama itu apa namanya? Yes, pokoknya begitu apa namanya? Kalau menghormati lah, gitu ya. Menghormati sesama umat agama sampai sebegitunya, gitu ya. 16 bulan lamanya, gitu ya. 16 bulan lamanya. 16 bulan lebih itu. 16 bulan lebih sekian hari, gitu. Walaupun terasa berat, gitu ya. Masya Allah. Ditunjukkan bagaimana kebaikan umat Islam, gitu ya, untuk menghormati, menghargai daripada agama lain, ya. Saya sebegitu itunya. Barulah di bulan Sya'ban itu
Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umat Islam menghadap ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Wa haitsu maktum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi Nabi setiap malam menghadap langit itu. Berharap kiranya Allah turunkan daripada perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Karena Nabi tahu bagaimana perasaan daripada sahabat itu. Gitu ya. Toleransi, Pak. Gitu ya. Allah tunjukkan betapa besar toleransinya umat Islam itu kepada agama lain. Sampai Allah perintahkan untuk menghadap Masjidil Aqsa. Gitu loh. Mana ada agama yang paling toleransi dibandingkan umat Islam? Agama Islam itu nggak ada. Loh, Pak. Masya Allah. Luar biasa. Walaupun demikian, masya Allah, banyak tuduhan-tuduhan ya kepada orang Islam dan umat Islam ini. Maka saat itulah turun perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Jadi Nabi akhirnya setelah jadi Masjidil Aqsa itu sebelah utara, Masjidil Haram itu sudah selatan, gitu ya. Saat salat zuhur ketika itu dapat 2 rakaat. Nabi paling depan, ya. Begitu turun ayat itu, maka langsung Nabi jalan ke tempat selatan, gitu ya. Nah, sahabat balik kanan, balik kanan namanya, jadi muter, nah, gitu ya. Nah, tapi nggak jalan, ya, Nabi yang jalan ke depan. Jadi gitu, ya. Ini terjadi di bulan Sya'ban, gitu ya. Nah. Yang ketiga adalah Sya'ban ini syahrus sholawat. Bulan sholawat. Bulan diturunkannya satu ayat dalam Al-Ahzab 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengawali bersama malaikat bersolawat kepada nabinya. Bagaimana Allah memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya kepada nabinya. Dan malaikat-malaikat pun juga bersolawat kepada Nabi. Gitu ya, Masya Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Gitu ya. Bersolawatlah, bersalamlah kepada Nabi. Maka Nabi senang, Pak. Nabi gembira, Nabi syukur. Gitu ya. Ketika itu sholat bersama sang sahabat Rahman bin Auf atau Ibnu Mas'ud. Ketika sholat sunat ini, ya. Sujud yang terakhir panjang Nabi itu. Gitu ya, lama betul. Sampai sahabat yang ikut ini itu, nah, sahabat Ibnu Mas'ud Abdurrahman selupa. Jadi sampai lihat tuh, angkat kepalanya, Nabi belum angkat. Gitu ya. Dikiranya Nabi sudah angkat, enggak dengar, dipikir gitu. Masa enggak dengar kali Nabi sudah duduk gitu. Ternyata Nabi masih sujud lagi. Lama betul, ya. Angkat lagi nih. Jangan-jangan Nabi tadi bertakbir saya enggak dengar gitu. Akhirnya sampai ke 3 kali. Kok panjang betul, ini lama betul itu. Akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud ini hampir membatalkan sholatnya. Jangan-jangan Nabi ini diambil oleh Allah dalam keadaan sujud gitu loh. Kok lama betul, gitu ya. Maka terasa nggak enak pikirannya. Hampir dibatalkan, gitu ya, untuk melihat daripada keadaan Nabi, jangan-jangan Nabi ini diambil oleh Allah, gitu ya. Maka begitu hampir membatalkan Nabi, terus Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Akhirnya duduk untuk baca tasyahud tahiyat. Nah, selesai sholat, maka sahabat itu bertanya, Rasulullah, ada apa tadi engkau begitu panjang, begitu lama sujud, sehingga aku khawatir terjadi kepada diri engkau. Ya. Maka Nabi
Tadi ada malaikat menyampaikan kepadaku satu kabar gembira, siapa yang berselawat kepadaku di antara umatku 1 kali saja, maka Allah akan berkenan memberikan rahmatnya 10 kali. Maka aku senang, aku gembira, aku syukur kepada Allah. Maka aku panjatkan daripada rasa syukur itu di hadapan Allah. Maka panjang dalam syukurnya itu. Ya, kenapa? Karena ini berefek, berdampak kepada umat. Jadi akhirnya umatnya dapat satu keuntungan dengan baca sholawat kepada Nabi. Gitu loh ya. Nah di bulan Sya'ban ini juga namanya Syahrul Quran. Syahrul Quran. Walaupun Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban ini para sahabat biasanya memulai untuk semangat baca Quran. Jadi baca Quran ini Pak, biasanya setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban ini, mereka sudah mulai daripada baca Quran. Semangat baca Quran. Gitu ya. Jadi ketika pengajian sudah libur gitu ya. Nah, kita mulai untuk ngaji sendiri, baca Quran. Ya, bisa mulai gigi 1, gigi 2 gitu, Pak. Nah, gitu ya. Nanti Ramadan supaya apa? Tambah semangat. Di bulan Ramadan udah tancap langsung gigi 35. Nah, gitu ya. Nah, 33 sampai 45. Jadi gitu kira-kira. Jadi kalau mamanya Sya'bannya ini katakan bisa 1 juz atau 2 juz gitu ya. Nah, maka 15 hari khatam sekali kan gitu. Nah, bulan Ramadannya mulai tancap gas, Pak. Minimal 3 juz, 4 juz, 5 juz gitu ya. Nah, sehingga seminggu sekali sudah khatam gitu ya. Jadi gitu, Masya Allah. Ini namanya Syahrul Quran. Gitu ya. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama, Imam As-Suyuti rahimahullah dalam suatu kitab Al-Jami' mengutip dari suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, ya. Nabi SAW sabda bahwasanya khamsul layali la turaddu fihinna doa. Ada 5 malam yang mana di 5 malam ini tidaklah ditolak satu doa. Artinya mustajab doa itu, ya. Kapan itu 5 malam ini yang mustajab ini, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama adalah awwalu Rajabin, malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab kemarin, gitu ya. Nah, ini Allah membentangkan daripada rahmatnya, siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang bertobat diterima tobatnya oleh Allah. Siapa yang mohon ampun diampuni dosanya oleh Allah. Ini awal bulan Rajab sebagai bulan agung di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bulan Rajab. Yang kedua adalah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Lihat tuh nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ini malam-malam yang mustajab. Malam saat diangkatnya satu amal tadi, gitu ya. Pas ketepatan nanti malam Jumat, ya Pak. Biasa itu. Malam Jumat. Ini saat-saat mustajabah. Saat-saat yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peluang bagi kita semuanya untuk banyak doa. Betul ya? Saat-saat yang mustajab ini penting untuk kita doa yang gede-gede, Pak. Gitu ya. Doa kepada Allah supaya diteguhkan iman yakin kita. Nah, gitu ya. Diteguhkan iman yakin kita, ya. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan iman dan Islam yang diterima oleh Allah. Betul ya. Ini namanya doa yang gede, gitu ya. Yang kedua, doa diistiqomahkan dalam taat kepada Allah, gitu ya.
Doa diistiqomahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umur panjang, sehat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat namanya, Pak. Sehat wal afiat itu sehat dalam taat kepada Allah. Nah, itulah ya. Nah, ini yang kedua. Bagaimana istiqomahkan taat kepada Allah terus ya sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat padanya. Ya. Nah, baru doa diberikan rezeki yang berkah, halalan thayyiban mubarakan, gitu ya. Halal, baik dan diberkahi oleh Allah. Ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, gitu loh. Nah, ini malam nisfu Sa'ban, malam yang mustajabah yang tidak ditolak oleh Allah doa-doa umat ini. Yang ketiga malam Jumat. Malam Jumat. Lailatul Jum'ah. Ini juga malam-malam yang tidak ditolak oleh Allah. Nah, ini nanti pas double, Pak. Sudah nisfu Sa'ban, pas malam Jumat. Wah, ini apa namanya? Dua waktu yang mustajab bersatu dalam satu tempat. Gitu ya, nisfu Sa'ban dan malam Jumat. Ini nanti, gitu ya. Upayakan, gitu ya. Setelah maghrib, setelah isya, malam-malam, sepertiga malam, kapan saja, gitu ya. Gunakan daripada malam-malam itu sebagai peluang untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Gitu ya. Setelah 1 bulan penuh berpuasa, ini terakhirnya Allah sudah buka segala-galanya sudah, gitu ya, dibuka gitu lapang-lapang. Nah, silahkan, hai hamba-hambaku, silahkan kamu minta apa saja. Nah, gitu ya. Nah, ini peluang besar malam Idul Fitri. Nanti terakhir, Pak, gitu ya. Nah, jangan dihitungi tapi puasanya, gitu ya. Nah, dinikmati Ramadan itu sebagai pesta kebaikan. Maka kita betul-betul mengusahakan, mengupayakan bagaimana kita raih betul-betul kebaikan yang sebanyak-banyaknya Ramadan. Karena sebulan yang Allah memberikan daripada setiap amal dilipat gandakan oleh Allah. Kullu amalin mudha'af. Setiap amal dilipat gandakan oleh Allah. Wa kullu doain mustajabah. Setiap doa bukan mustajab. Tidak hanya malam. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, kapan saja. Ini kalau bulan Ramadan, ya, luar biasa, ya, untuk meningkatkan semua amal, ya. Dan malam yang lainnya adalah yang mustajab adalah malam Idul Fitri, Idul Adha, gitu ya, yang munahar. Jadi malam daripada Idul Adha itu juga termasuk malam-malam yang la turaddu fihinna doa. Nah, Ramadan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita tidak hanya di waktu malam, kapan saja. Nah, gitu ya, kapan saja lo Ramadan tuh. Apalagi saat-saat mau berbuka puasa, gitu ya. Masya Allah. Maka perbanyak ucapan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Lafadznya bermacam-macam, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa wa'fu anni. Gitu ya. Ini perbanyak karena dua hal itu Allah suka dan dua hal yang lainnya pasti kau menginginkannya. Allah suka mendengar hambanya itu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan ucapan astagfirullah. Itu Allah paling suka. Ketika hambanya berikrar tiada yang berhak sembah kecuali hanya Allah. Dan dia mengakui dirinya banyak salah dan dosa dengan ucapan astagfirullah. Gitu ya. Yang kalian pasti suka adalah apa? As'aluka ridhoka wal jannah. Pasti kau inginkan ridho Allah dan surga. Ya enggak? Setiap kita pasti pengen ridhonya Allah dan surga. Wa a'udzubika min sakhatin nar. Dan kita berlindung daripada murka Allah dan neraka. Kita pasti ingin dijauhkan daripada murkanya Allah, dijauhkan daripada api neraka, gitu ya. Di malam hari ini hanya targhib Ramadan saja, gitu ya, sebagai penutupan pengajian daripada Selasa malam Rabu, gitu ya. Insya Allah kita semangatkan, gitu ya, untuk menjelang bulan Ramadan.
mulai ini Sya'ban, mulai sekarang gitu ya, maka mulai meningkatkan ibadah amal. Sehingga puncaknya Ramadan betul-betul sebagai saatnya kita berpanen ria, gitu ya, berpanen raya. Tadi itu sudah ditanam, sudah diairi, maka Ramadan saatnya panen, gitu ya. Jadi begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita lahir dan batin, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk meningkatkan amal kebaikan sehingga kita mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjangkan umur kita dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti setelah bulan Ramadan, gitu ya. Mohon maaf kepada Bapak sekalian, mohon diikhlaskan apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan ya. Ini saya kami sampaikan. Tutup dengan doa kifat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.